Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, tentu kita semua tahu bahwasanya syaitan selalu memiliki segala cara untuk menjerumuskan manusia pada kesesatan dan keraguan. Oleh syaitan pula, dosa mampu dijadikan nampak indah, sehingga manusia yang melakukannya seakan-akan tak sadar jika perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari dosa besar. Mungkin hal ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, sehingga terkesan tak ada dosa maupun ancaman balasan yang akan kita terima. Padahal jika kita mengetahuinya, hal kecil ini ternyata menyebabkan dosa besar dan tergolong dalam dosa syirik. Sedangkan kita tahu dosa syirik adalah dosa terbesar yang hanya bisa ditutupi dengan cara bertaubat. Lalu apa saja hal sepele yang sering kita kerjakan tapi justru menimbulkan dosa besar tersebut? Yang pertama adalah beribadah karena ingin dilihat orang lain. Melakukan ibadah hanya karena ingin dilihat orang lain merupakan sikap riya. Padahal riya termasuk dalam syirik kecil karena menyekutukan Allah dalam niat. Termasuk di dalamnya ialah memperbagus sholat karena ingin dilihat orang, memamerkan donasi yang diamalkan, mengharap pujian akan amalan yang dilakukannya, serta sikap sum'ah, yakni ingin amalannya didengar dan diberitakan banyak orang. Meluruskan niat saat beribadah memang cukuplah sulit, apalagi di era sekarang, di mana setiap orang dapat memperlihatkan segala aktivitasnya di media-media sosial. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa melakukan suatu amalan dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, niscaya aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, perbanyaklah istighfar. Insya Allah, dengan memperbanyak istighfar, hati kita akan jauh lebih bersih dari segala sifat-sifat yang kurang baik. Lalu yang kedua adalah tiyaroh. Tiyaroh atau tatayur adalah merasa bernasib sial karena sesuatu. Misalnya adalah meramal nasib buruk karena melihat burung gagak atau hewan-hewan tertentu. Dalam hal ini masih saja banyak terjadi pada masyarakat kita. Seakan-akan sudah menjadi keyakinan secara turun-temurun yang harus diyakini kebenarannya. Contoh yang sangat mudah kita temukan adalah kita akan meyakini jika mendengar suara burung gagak merupakan sebuah pertanda akan ada manusia yang meninggal dunia. Kemudian meramal rezeki dari garis tangan, menganggap angka 13 sebagai angka sial, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang kepercayaan tiarohnya mengurungkan hajat yang hendak dilakukannya, maka ia telah berlaku syirik." Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa kafarat atau tebusan darinya jika melakukannya?" Beliau bersabda, "Hendaklah salah seorang dari mereka mengatakan, 'Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau, dan tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau.'" Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindari dan jauhi sebisa mungkin hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa syirik. Lalu yang ketiga adalah tidak tumakninah dalam sholat. Tidak tumakninah saat sholat mungkin kita anggap sepele, namun perlu diketahui, tumakninah merupakan salah satu rukun dalam sholat. Apabila tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan sholat kita akan batal dan harus mengulang dari awal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya." Mereka sahabat bertanya, "Bagaimana ia mencuri dalam sholatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, tidak sah sholat seseorang sehingga ia menegakkan atau meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari dua hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan, tidak mengerjakan sholat dengan tumakninah ibarat tidak ada sholat bagi orang tersebut. Oleh sebab itu, kerjakan sholat dengan pelan-pelan dan tadabburilah setiap bacaan dalam sholat kita. Insya Allah, sholat kita bisa lebih tumakninah. Lalu yang keempat adalah kholwat. Kholwat berasal dari kata khola, yahlu kholwatan,
yang maknanya adalah menyepi atau menyendiri atau mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Berduaan dengan pria atau wanita yang bukan mahram termasuk dosa yang sering kita anggap sepele. Khalwat tak hanya berlaku di rumah atau di ruang tertentu, akan tetapi juga di kendaraan, di kantor, atau bahkan di ruang kelas sekalipun. Misalnya adalah seorang wanita hanya bersama dengan supir pria, pegawai dengan atasannya, bahkan adik ipar dengan kakak ipar, sekalipun ada hubungan saudara akan tetapi bukan mahramnya. Dari Umar bin Khattab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh janganlah masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami atau mahramnya, kecuali bersamanya seorang atau dua orang laki-laki." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki berkholwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah syaitan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita sangat tidak dianjurkan berkholwat apabila tidak ada orang lain di antara kedua orang tersebut. Karena bisa jadi syaitan akan menjadi orang ketiga di antara keduanya yang membisikkan keduanya untuk melakukan kemaksiatan. Lalu yang kelima adalah berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Di era sekarang ini, berjabat tangan antara pria dan wanita yang bukan mahram menjadi hal yang lumrah dan tidak dianggap sebagai dosa. Kebiasaan tersebut seakan-akan menjadi tradisi yang dianggap biasa oleh kaum muslimin tanah air. Padahal Rasulullah SAW sangat jelas mengabarkan bahwa sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Begitu juga dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita, kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut." Lalu berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu." Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Kembalilah dan berhajilah bersama istrimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari dua hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa kita sebagai muslim sangat tidak dianjurkan berkholwat, karena hal tersebut hanya akan merusak akidah dan menyebabkan kemaksiatan. Oleh karenanya, hindari dan jauhilah sebisa mungkin perbuatan kholwat. Insya Allah dengan begitu bisa menghindarkan kita dari dosa besar akibat bisikan syaitan. Lalu yang keenam adalah ghibah. Sudah tidak dipungkiri lagi, ghibah merupakan salah satu dosa besar yang mungkin kita anggap sepele. Dan parahnya, hal ini hampir kita kerjakan setiap hari. Materi ghibah sudah saya sampaikan dengan singkat dan jelas pada video sebelumnya. Bagi saudaraku yang belum mendengarkan materinya, silakan bisa mendengarkan setelah selesai materi ini. Lalu yang ketujuh adalah dua orang berbisik saat kumpul bertiga. Dalam sebuah majelis atau acara kumpul-kumpul, berbisik hanya dengan satu orang bukanlah akhlak seorang muslim. Selain bisa menyakiti hati orang lain yang tak mendengar, sikap ini juga bisa menjadi cara syaitan untuk memecah belah silaturahmi antar sesama. Syaitan akan terus membisikkan kebencian dan kecurigaan pada orang ketiga yang tak ikut serta diberitahu dengan apa yang dibisikkan oleh dua temannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa seorang yang lain, sehingga kalian membaur dalam pergaulan dengan manusia, sebab yang demikian itu akan membuatnya sedih." Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.